Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu sepanjang malam. Tuhan telah menjaga dan memberkati istirahat kami. Di pagi yang indah ini, kami hendak mau belajar Tuhan sebagian dari firman-Mu. Biar Roh Kudus menolong kami semuanya. Dan bagi anak-anak-Mu yang belum bergabung, sekali lagi Roh Kudus tetap menyertai dan memeliharakan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, makasih Pak Indrawan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Nah, hari ini kita melanjutkan ya topik kita yaitu tentang Kristus ya di dalam pengakuan iman rasuli bagian yang kedua itu sangat panjang yaitu kita percaya Kristus ya. Yesus Kristus anaknya Tuhan kita itu. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa dia telah mati, lalu dikuburkan dan dibangkitkan. Nah, arti mati, arti kematian Kristus ya. Kemarin kita sudah melihat, saudara. Nah, yang pertama pengganti, masih ingat ya kemarin ya, menggantikan posisi orang berdosa secara cepat ya. Supaya apa? Petrus berkata, kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi ketika orang percaya kepada Kristus, sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk tetap tinggal dalam dosa atau hidup dalam dosa. Ya, artinya memang harus ada perubahan, ada perjuangan, semangat, saudara ya, usaha hidup demi kebenaran. Nah, ini yang harus diingat ya. Jadi tidak ada ceritanya main-main di dalam dosa. Nggak ada, saudara. Dan jangan sampai ada konsep berpikir, ya Tuhan kan maha pengampun. Tuhan kan maha mengasihi, dan lain sebagainya. Jadi kalau aku berdosa pun kan minta ampun, lalu Tuhan ampuni. Betul, kita jatuh dalam dosa, minta ampun, Tuhan ampuni, betul. Tapi, saudara, tidak boleh ada di pikiran kita, ya sudah, sangat mudah saja sebagai alasan untuk jatuh dalam dosa. Toh minta ampun lalu diampuni. Tidak, saudara. Ya, ini yang harus diingat. Makanya setiap ibadah ada doa pengakuan dosa ya. Kadang-kadang kita nggak sengaja, saudara, ada hal yang membuat Tuhan berduka cita, Tuhan sedih karena ada hal-hal yang tidak berkenan yang kita lakukan. Makanya kita mohon ampun di hadapan Tuhan, saudara. Jadi ingat, dosa ada dua macam, ya, dosa warisan. Nah, itu sudah diselesaikan oleh Kristus ketika dia mati di atas kayu salib. Sehingga dia berkata sudah selesai. Tapi, nah ini dosa yang jenis kedua ini, saudara, perbuatan, pikiran, ya, keinginan. Nah, ini yang kadang-kadang muncul. Nah, harusnya ketika kita memahami posisi ya sebagai orang berdosa yang diampuni, Kristus yang hidup lalu mati supaya kita yang seharusnya mati jadi hidup, saudara, kita benar-benar memahami apa yang dikatakan oleh Petrus itu, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, supaya Tuhan membawa kita kepada Allah, Kristus membawa kita kepada Allah. Ingat ketika dia mati, tirai bait suci terbelah dua ya, artinya sudah tidak ada batas lagi antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Kalau zaman PL hanya imam besar Harun sekali setahun untuk masuk ke dalam ruang maha kudus. Minta ampun dosanya sendiri dan dosa umat. Tapi ketika Kristus mati, saudara, sekali tirai sudah dibuka, artinya sudah tidak ada batas dan semua orang memiliki akses untuk bertemu dengan Tuhan, boleh dikatakan masuk ke dalam ruang maha kudus itu. Ya. 2 Korintus 5:21 Paulus juga mengatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang kedua, arti kematian Kristus mengampuni, saudara. Ibrani 9:22 dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9 yang tadi saya katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengakuan.
Makanya sekali lagi sebelum ibadah di awal kita terus ya melakukan pengakuan dosa itu. Dan Tuhan setia dan adil, Dia mengampuni segala dosa kita. Tugas manusia mengaku dosa, lalu Allah berkarya mengampuni dosa. Nah, itulah bukti kesetiaan dan keadilan dari Tuhan. Betapa seriusnya dosa itu. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus di Roma 6, 1 dan 2. Tidak ada alasan bagi orang percaya untuk bermain-main dengan dosa. Dengan kata lain, jangan mengandalkan kasih karunia untuk berbuat dosa. Ada kasih karunia, Tuhan ampuni. Betul, saudara. Tapi jangan sampai di pikiran kita sekali lagi, ya sudah, berdosa. Nanti alasannya, ya kan kita penuh kelemahan, penuh kedagingan. Nah, saudara, alasannya kan seperti itu. Sebenarnya tidak boleh begitu. Tidak boleh terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi menggampangkan, ya memudahkan, menganggap remeh yang namanya anugerah itu, saudara. Tidak, ya tidak sama sekali. Paulus berkata, sekali-kali tidak, kata Paulus. Oke, yang ketiga, arti kematian Kristus bagi kita adalah rekonsiliasi, ya pendamaian, mendamaikan, saudara. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Roma 5:10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. Saudara, alih Kristus sebagai jembatan antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Hasilnya adalah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Roma 5:1 ya, damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, kemudian dapat damai dengan orang lain, dan setelah itu dapat mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Nah, ini saling terkait, saudara. Nah, fokus sumbernya berdamai dulu dengan Allah. Nah, ini yang penting ya, saudara. Allah yang benar, kita yang tidak benar. Allah yang suci, kita yang najis. Kalau kita lihat di situ, didamaikan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib, sehingga kita diberi status orang benar. Ya, kalau kita lihat, saudara, di dalam Roma itu, ya Roma pasal 1, kalau kita lihat, ya saudara, ayat yang ke-7 ya, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang lain mengatakan dan dijadikan benar, saudara. Ya, ada ayat yang mengatakan seperti itu. Nah, artinya ketika percaya Kristus, saudara, di hadapan Tuhan, kita ini orang benar, kita ini orang kudus. Nah, setelah mengetahui, mengalami, ya berdamai dengan Allah, kemarin kita sampai di sini, Lukas 5:8 ya, saudara. Contohnya Yesaya, lalu Petrus ketika sudah melihat Tuhan, mengalami Tuhan, maka dia melihat dirinya sendiri. Bahwa dirinya sendiri penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, ya, penuh dengan kekurangan, saudara, artinya sadar bahwa dirinya orang berdosa. Yesaya mengaku ternyata bibirnya najis. Padahal pasal 1 sampai pasal 5 sudah berkhotbah dengan keras, saudara. Lalu pasal 6 seolah-olah baru dipanggil oleh Tuhan untuk melayani sebagai nabi. Nah, ini agak aneh ya. Apa artinya? Apakah sebelum dipanggil Tuhan sudah melayani? Bisakah sebelum dipanggil Tuhan bisa melayani? Nah, kasusnya Yesaya itu, saudara ya. Tapi sebenarnya Yesaya pasal 6 itu konfirmasi peneguhan, ya istilahnya pertobatan teologis ya, saudara. Pertobatan apa ya? Pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang penting. Artinya damai dengan diri sendiri. Akhirnya dia mengakui kekurangannya, kenajisannya. Lalu serafim, dikatakan firman Tuhan, membawa bara api dengan sebuah jepit, lalu diletakkan di bibir Yesaya. Sehingga serafim berkata, sekarang kamu sudah tidak najis lagi bibirmu, tapi kudus. Ya, setelah itu apa yang terjadi, saudara? Mendapatkan tugas baru. Lalu Tuhan Allah berkata, siapakah yang akan kuutus? Yesaya dengan bibir yang sudah dikuduskan, panggilan yang diperbarui, dia berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku.
damai dengan diri sendiri. Petrus juga begitu sama ya. Pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Itu Petrus ketika dia tahu sedang berhadapan dengan siapa. Yesus bukan sekedar gurunya, saudara, bukan sekedar tukang kayu yang memberi nasihat kepada nelayan supaya menebarkan jala dan akhirnya menangkap banyak ikan. Tapi di situ Petrus menyebut Tuhan dan dia tersungkur serta berkata, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang najis, kotor, tidak layak bertemu dengan engkau. Nah ini penting ya saudara-saudara, artinya menyadari bahwa di dalam dirinya tidak ada apa-apa kalau tanpa anugerah Tuhan. Itu artinya damai dengan diri sendiri. Setelah itu dapat berdamai dengan orang lain. Ya, Ibrani 12 ayat 14, dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak mungkin orang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hiduplah damai dengan, berusahalah hidup damai dengan semua orang ya, seperti itu. Nah, setelah itu dapat mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Matius 5:9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Nah, ini saudara merupakan karya dari kematian Kristus. Lalu yang keempat, apa arti kematian Kristus di sini? Paulus mengatakan di dalam Roma 5:16 dan 18 ya. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Tadi hubungannya dengan kekudusan, ketika kita percaya Kristus, Yesus mati bagi kita, maka Allah mendamaikan saya dan saudara yang tadinya bersalah. Saudara, sejak percaya Yesus, Yesus mati bagi kita, menjadi kita orang benar di hadapannya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah, ini keadilan Allah. Kalau saudara lihat ya, seringkali orang berkata, ya ada yang bertanya seperti ini, Adam itu kan berdosa. Masa Adam berdosa, akhirnya semua keturunannya jadi berdosa. Nah, seolah-olah kan tidak adil. Harusnya yang dihukum ya tetap Adam dan Hawa saja. Siapa yang melakukan dosa itu yang dihukum. Tapi kalau kita bandingkan dengan Kristus, saudara, lihat satu perbuatan kebenaran, ya pribadi Kristus yang mati, akhirnya semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ya, artinya semua orang yang percaya kepada Kristus beroleh pembenaran untuk hidup. Ya, ini adil kan, saudara? Kalau mau jujur, apa kepentingannya? Ya, Kristus mati akhirnya bisa mengampuni orang berdosa, menguduskan dan membenarkan orang berdosa. Apa kepentingannya sebenarnya? Nah, jadi kalau kita lihat ya relasi ya antara PL dan PB seperti ini ya, saudara, kalau kita merenungkan. Jadi yang keempat arti kematian Kristus adalah pembenaran. Dengan kata lain, manusia berdosa dinyatakan benar oleh Allah. Diberi status baru, yaitu benar atau kudus. Orang-orang berdosa di hadapan Tuhan. Pertanyaannya yang seringkali kita harus merenungkan, apakah kita masih merasa bersalah? Nah, ini biasanya kan dihantui oleh perbuatan lama ya, saudara ya. Dulu sebelum kenal Kristus seperti ini, betapa jahatnya, ya, buruknya, amoral dan lain sebagainya. Kadang-kadang memang perasaan bersalah itu muncul. Tapi ketika kita sudah percaya Kristus, harusnya perasaan bersalah itu pun sudah lenyap sebenarnya. Nah, tapi jangan lupa, saudara ya, salah satu pekerjaan si iblis adalah mendakwa atau menuduh. Nah, ini yang harus kita ingat ya. Di surat Wahyu mengatakan dia menuduh, Ayub pun juga dituduh, ya, saudara di hadapan Tuhan bahwa hidupnya nggak beres dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang intimidasinya terus ya, saudara. Tapi hari ini kita belajar Yesus telah mati bagi kita, bahwa kita ini benar-benar benar di hadapan Tuhan. Ya, kalau ada suara atau merasa bersalah, saudara, abaikan saja. Karena Kristus sudah membenarkan kita yang bersalah. Lalu yang kelima, arti dari kematian Kristus adalah memberi kemenangan. Saat kematian berarti penguasa dunia berusaha untuk menelan Yesus. Seolah-olah ketika Yesus mati, saudara, ya, kemenangan penguasa dunia, ya sebenarnya si jahat, si iblis itu merasa menang.
saudara. Gitu ya, merasa menang. Tapi ketika Yesus bangkit, nah itu yang dia merasa kalah. Ternyata dia tidak mati selamanya, tapi dia hidup, dia menang. Nah, kita lihat dalam pengkhianatan, Yudas Iskariot dilukiskan sebagai satu tindakan didorong oleh iblis. Ya, 6, 70, 13, 2, 27 ya. Namun kematian Yesus berarti bahwa penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Ya, seolah-olah saudara, ya Yudasnya itu identik dengan penguasa dunia, identik dengan si iblis itu sendiri. Ya, kalau kita lihat di dalam bagian ini. Lalu Paulus berkata, 1 Korintus 15, 54, 55. Dikatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, saudara, karena Kristus sudah bangkit, barulah saudara penyataan ini keluar ya. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Artinya apa? Kematian sudah dikalahkan. Nah, ini Bapak Ibu simpulannya. Kalau kita lihat dengan kematian Kristus di atas kayu salib ya, ada istilah pertukaran ya, pergantian di situ. Coba sebelah kiri dan kanan kalau Bapak Ibu lihat ya, renungkan ya di situ. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Ya, sekali lagi, seharusnya kita yang dihukum karena yang berdosa kan kita, manusia. Nah, Yesus kan tidak berdosa, tapi Alkitab mengatakan dia dijadikan berdosa karena kita. Jadi Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Ya, ini secara rohani ya Bapak Ibu, penyakit rohani yaitu dosa itu ya, saudara. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menikmati kehidupan yang kekal. Nah, itu hidup yang berlimpah. Yohanes 10 ayat 10 ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Itu yang dikatakan Tuhan. Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menerima kehidupannya. Saudara. Yesus kaya, rela jadi miskin, supaya kita yang miskin diperkaya. Sekali lagi ini tidak ada hubungannya dengan materi. 2 Korintus 8 itu ya, saudara, tidak ada hubungan dengan materi. Yesus menanggung dosa malu kita, orang berdosa di hadapan Tuhan, seperti Adam dan Hawa kan malu ketemu Tuhan yang kudus, saudara. Makanya mereka bersembunyi, supaya kita menerima kemuliaannya. Ya, Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa kita yang di surga. Yesus menjadi suatu kutuk karena kita supaya kita menerima berkat-berkat-Nya. Perjanjian lama seolah-olah berkata terkutuklah, terkutuklah, terkutuklah. Tapi perjanjian baru berkata diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Oke, saudara, sampai di sini dulu tentang kematian Kristus artinya bagi kita. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu. Ya, Pak Angko, gituan, kelihatan. Internetnya nggak karu-karuan tempat saya ini. Sekarang oh ya. Iya, waduh, internetnya nggak karu-karuan. Nggak apa, nanti ada rekamannya, Pak. Pak Pastor. Ya. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa maut sudah dikalahkan, ya Yesus itu sudah mati di atas kayu salib. Nah, kalau di perjanjian baru kan Yesus hidup di dalam diri kita, Pak. Ya. Roh Kudus ada di dalam diri kita, percaya kan itu, Pak. Ya. Nah, mula-mula ini adalah kan ada di dalam kita. Terus kalau di firman Tuhan kan dikatakan bahwa persekutuan orang-orang kudus. Kita ini kan persekutuan orang-orang kudus, Pak ya. Iya. Ya. Nah, terus timbul gereja. Nah, sekarang timbul gerejanya Tuhan. Ya, gereja yang kita ke gereja. Harusnya kan gereja itu perkumpulan orang-orang kudus. Betul, Adem ya? Iya, iya. Gereja, gereja ini kan perkumpulan orang kudus. Nah, saya ingin tahu kira-kira. Apa, Pak, kira-kira kriteria orang kudus ini, Pak? Kalau menurut firman. Apakah kita ini berbuat baik? Menolong orang, kira-kira gimana? Iya. Oke, makasih Pak Ongko ya.
Mungkin yang lain, saudara-saudara silakan. Jadi arti kudus itu apa ya, saudara? Ukurannya kudus itu apa? Ya, seperti yang disampaikan Pak Ongko tadi. Silakan yang lain dulu, Ibu. Ya, Mali, silakan. Saudara orang kudus, yes. Apa kriterianya? Ya, Pak Sarif, silakan. Saya tadi ada kata-katanya Pak Tim itu saya ingin tahu persisnya apa ya. Jadi Ayub juga disalah-salahkan. Terus kita juga kalau merasa salah-salah abaikan. Apa maksudnya Pak Tim? Gitu. Oh ya, oke. Ya, sebentar ya Pak Ongko ya. Supaya jangan salah paham, saudara. Kita semua ini kan memang memiliki masa lalu ya. Sebelum kenal Kristus itu bagaimana? Yang tahu kan Bapak Ibu sendiri dengan Tuhan. Ya kan? Nah, kadang-kadang kan ada orang yang sulit maju, ya, sulit lebih lagi untuk berkarya gara-gara tertuduh, Pak. Ya, gitu ya, tertuduh. Tapi memang ada orang yang ini bisa melupakan, mengabaikan. Saya masih ingat punya teman SMA. Ya, kasihan ya, orang ini akhirnya sudah meninggal, saudara ya. Masih usia muda, umur 40-an kalau nggak salah. Satu bangku ya dari SMA kelas 1 sampai kelas 3, saudara. Ternyata memang masa lalu keluarganya, jadi papa mamanya bercerai gitu ya, saudara. Terus dia ini selalu merasa bersalah, gitu. Jadi penyebab perceraiannya karena dia. Lalu kalau ada apa-apa itu selalu dia yang salah gitu, merasa seperti itu Pak Syarif. Ya, selalu seperti itu. Nah, karena teman ya saya bilang loh sudah itu kan masa lalu. Sekarang kamu kan sudah percaya Yesus dan lain sebagainya, sudah abaikan saja. Ternyata memang sulit melupakan. Nah, itu ya. Jadi pengertian itu masa lalu ya, Pak ya? Iya, betul Pak Sarif. Masa lalu. Kan kadang-kadang muncul ya Pak Sarif ya. Betul ya, kalau masa lalu masih oke, Pak. Iya. Tapi kalau sekarang sudah ikut Yesus, itu keluar terus. Nah, dengan kehidupan makanya kita sekarang, ya itu ya enggak loh, Pak. Hati-hati. Ya, betul. Makanya jadi ketika Kristus datang, mati seharusnya sudah ditebus, terus Pak Tim itu ditafsirkan terus. Abaikan, wah itu jangan loh. Kalau masa lalu ya, masih setuju. Ya, tapi kalau masa sekarang setelah ikut Yesus, wah itu penting Pak. Berarti nggak benar kita. Iya, oke. Itu maksudnya yang membuat kita bergerak untuk hidup sesuai firman Tuhan. Betul, ya. Kalau itu yang tadi tanya Pak Ongko, Pak itu jelas Pak. Oke. Ya, setelah itu nyambung. Ikut Tuhan atau ikut mamon. Sudah itu aja jelas, Pak. Oke, kita sendiri yang bisa terjemahkan. Ya. Oke. Malah jadi menurut saya gereja bukan kumpulannya orang kudus, Pak. 90% sekarang ini orang bermasalah, Pak. Ini kalau menurut saya ya. Oke. 90% orang bermasalah. Ya. Kudus-kudusan itu, Pak. Saya bilang. Saya agak drastis saja ngomong supaya enggak ngambang-ngambang kalau saya bilang. Ya, oke. Ya, makasih Pak Sarif. Jadi itu yang saya maksud ya, Pak ya. Jadi masa lalu itu tadi. Oke. Jadi kalau sudah di dalam Kristus ya sudah, tinggalkan. Kan Paulus berkata yang lama sudah berlalu kan begitu ya. Harusnya nggak diingat-ingat lagi. Betul. Tapi maka si iblis ini yang memang kurang ajar. Kadang-kadang membuat gitu ya, munculnya sudah biarin, abaikan saja. Nah, sekarang ke yang disampaikan Pak Ongko tadi. Kalau kita belajar Alkitab, ya kekudusan itu ya secara hurufiah itu artinya benar-benar dipisahkan, Pak. Dipisahkan dari yang tidak kudus dengan yang kudus. Nah, contohnya di kitab Imamat itu loh sangat jelas. Ya, di kitab Imamat. Kalau secara fisik ya, maaf, perempuan yang datang bulan itu najis. Ya, jadi untuk sementara jangan menghadap Tuhan dulu. Lalu yang laki-laki itu bahasa Imamat mengeluarkan lelean ya, saudara-saudara ya. Ya, maafkan air mani itu loh ya. Itu juga dikatakan najis, nggak boleh menghadap Tuhan. Nah, sampai digambarkan seperti itu. Jadi benar-benar dipisahkan antara yang najis dengan yang kudus. Itu betul dalam konteks menghadap Tuhan. Itu secara fisik. Tapi di dalam Roma pasal 1 tadi, salah satu karya Tuhan adalah ketika dia mati menguduskan,
Makanya dikatakan apa? Coba Pak Angko ulang baca Roma 1 ayat 7. Pak Angko, bisa? Roma pasal 1 ayat yang ke-7. Oh, putus-putus ya, Pak Angko ya? Roma. Ya, 1 ayat 7. Iya. 1 ayat 7, Pak ya. Ya. Ya, firman Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih. Ada kalimat dikasihi Allah, dipanggil Allah, dan dijadikan orang-orang kudus. Nah, jemaat Roma, kalau kita lihat latar belakangnya hidupnya gimana? Amoral? Oh, amoral. Kalau saudara lihat mulai ayat 18, aduh, itu kehidupan orang Roma itu, saudara, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, lalu penyembahan berhala. Itu latar belakangnya jemaat. Jadi boleh dibilang bobrok, rusak, iya, saudara. Tapi ketika percaya Kristus, Kristus diyakini mati bagi dosanya, maka kekudusan yang pertama di sini adalah diberi status. Yang tadinya orang najis jadi orang kudus. Nah, ini kekudusan yang pertama secara status, Pak Angko. Nah, yang ditanya Pak Angko tadi, kriteria kekudusan bisa jadi yang kedua nih. Nah, ada kekudusan yang kedua, dan kekudusan yang kedua ini mesti diusahakan. Coba ayat tadi Ibrani pasal yang ke-12 ya. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Dan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Oke, yang lain silakan bantu baca. Sinyalnya Pak Angko putus-putus ya, saudara ya. Ada yang bersedia membantu membaca? Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ya. Siapa mau baca? Ibrani 12 ayat 14. Ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, makasih. Ini siapa ya Galaksi Nur? Saya Pak Haryono. Waduh, soalnya namanya nggak ada di situ. Makasih Pak Haryono. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Wah, ini yang tanya hilang, saudara-saudara ya. Sama seperti kalau saya ngajar di kelas, ada mahasiswa yang bertanya, lalu ketika saya jawab, dia izin ke toilet. Wah, ini kan menjengkelkan. Tapi ini sinyalnya ya, saudara-saudara ya. Oke, tidak apa-apa, nanti biar bisa didengar. Nah, antara hidup damai dengan kekudusan tidak bisa dipisahkan ternyata di situ. Ya. Antara hidup damai dengan kekudusan tidak bisa dipisahkan. Nah, ini Pak Angko sudah bersama-sama ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 14, antara hidup damai dengan kekudusan tidak bisa dipisahkan. Oke. Terus yang kedua dikatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan kejarlah kekudusan. Jadi yang dimaksud Pak Angko tadi berarti kekudusan yang kedua ya. Kriteria kekudusan. Nah, sebelumnya itu dikatakan kejarlah kekudusan, hiduplah damai dengan semua orang. Hiduplah damai dengan semua orang. Terus 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16, saudara. Kalau saya baca, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, ini kutipan dari kitab Imamat, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, oke, sekarang kriteria kekudusan, saudara, firman Tuhan mengatakan jenis kekudusan yang kedua, saya dan saudara mengusahakan. Jadi kalau mau jujur, apa? Hidup memiliki kriteria yang kudus itu, saudara. Ya sederhana, sesuai firman.
Ya kan? Sesuai kehendak Tuhan, Pak. Ya. Kita lakukan itu. Nah, tadi Pak Sarip menyinggung ya, di gereja 90 sekian persen hidupnya, ya pikirannya. Nah, itu makanya harus bertobat pagi ini, saudara ya. Ya, Iya. itu Pak, itu gereja di sono, bukan geraha Pak. Iya, betul ya. Jelas ya, suara saya jelas. Jelas Pak. Kadang-kadang juga hilang. Karena ada yang tersinggung. Pokoknya ini diskusi supaya kita semakin ngerti, makin tajam, Pak. Kan gitu ya, ya. Betul. Jadi kalau yang kedua ini ya pikiran, perbuatan aneh-aneh ya menyimpang dari firman, ya berarti kita nggak berusaha hidup kudus, Pak. Kan firman Tuhan mengatakan, memerintahkan kejarlah kekudusan itu. Ya, kan? Jadi kejarlah kekudusan itu. Ya, jadi kalau kita tarik ke belakang, ya kita tadi kalau di atas batu karang ini kan Petrus kan bilangnya sama Tuhan Yesus, ya aku mendirikan gerejaku. Betulnya kan kalau aku Tuhan itu mendirikan gereja. Berarti di dalam diri kita, di dalam gereja-gereja ini termasuk kan Tuhan, Pak ya. Iya. Itu harusnya Tuhannya orang kudus. Berarti kalau kudus ini masih tanda seru, tanda koma, Pak. Berarti itu kan gereja itu merupakan organisasi saja. Kira-kira bisa begitu, Pak ya? Nah, kalau kudusnya ditarik ada masalah, tadi kan timbul organisasi. Misalkan organisasinya orang kudus lah, kudusnya berapa persen cuma berarti cuma tinggal organisasi saja. Lah itu Pak yang salah itu seperti itu sekarang ini. Kira-kira Pak Pak Tim. Iya betul. Makanya ini tugasnya hamba Tuhan juga untuk terus mengajarkan, terus memperingatkan, terus menyadarkan. Jadi betul Pak Oko bicara organisasi atau jangan-jangan gedung. Iya makanya itu. Iya kan? Oke. Makanya Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya toh? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Lalu di dalam satu ladang itu ada lalang, ada gandum. Ya toh? Ada domba, ada kambing. Ya. Nah, nanti pada hari penghakiman terjadilah pemisahan. Nah, ini yang harus kita ingat. Khotbah Yesus Matius 24-25 itu benar-benar ya, saudara, relevan sekali untuk kehidupan gereja, kehidupan pelayanan, kehidupan orang Kristen. Jadi, seperti yang dikatakan Tuhan betul, engkau mau layak jadi muridku, nah, itu benar-benar sangkal diri, pikul salib, ikut aku setiap hari. Dan kalau sudah ikut Yesus, harusnya tidak boleh kembali. Nah, lagu apa itu yang tidak boleh kembali itu loh kalau sudah ikut Yesus kan? Iya. Ya tahu apa turning back ya? Ya. I follow Jesus ya toh? Nggak mungkin bisa kembali karena Tuhan berkata ikut aku di ayat yang lain ya. Kamu meninggalkan bapakmu, meninggalkan ibumu, meninggalkan pekerjaanmu, saudaramu laki-laki dan perempuan. Artinya kalau sudah ikut Yesus, kalau kamu kembali kepada mereka percuma. Mereka akhirnya nolak engkau juga. Karena engkau sudah jadi pengikut Kristus. Nah, ini bicara komitmen, saudara. Ya, komitmen. Jadi orang Kristen ya percaya Yesus itu komitmen. Istilahnya apa? Tanda tangan kontrak. Kalau saudara ada perjanjian lalu tanda tangan kontraknya itu artinya kan menyetujui toh syarat dan ketentuan berlaku kan seperti itu. Tidak boleh dilanggar. Nah, itu. Jadi kekudusan yang pertama, Tuhan yang menguduskan syarat status. Kekudusan yang kedua, kita yang mengusahakan, kita yang mengejar, kita yang berusaha hidup kudus. Dan nanti ada kekudusan yang ketiga, Pak. Kalau sudah di surga, Pak. Di surga itu kumpulan orang kudus, Pak. Ya. Tapi jangan mikir yang di sana dulu, Pak. Yang di sini. Gitu kan? Yang di sini. Nah, jadi, itu. Pak Tim, harusnya gereja ini kan di garam dan terang ya, Pak ya. Ya. Kalau harus ada hidup baru, gereja kan juga ada hidup baru, Pak. Karena orang-orang ya kalau perjanjian lama kita lihat kan kita ini ya, orang PL itu kan hidup dari ketaatan ya, Pak. Taat, kalau nggak taat dihukum, taat. Nah, kalau hidup baru ini PB ini kan dari kasih karunia, betul Pak Tim? Oh, tapi tetap taat juga. Sama-sama sebenarnya sama ya. Sebenarnya PL dan PB, makanya kan ada pertanyaan. Berbeda, sebenarnya bukan berbeda, tapi saling terkait, itu lebih tepat. Relasi PL-PB.
Jadi sama-sama taatnya, Pak, dan sama-sama ada kasih karunia-Nya. Gitu ya. Tapi kalau di Galatia 19 itu kok dikatakan kita ini mati oleh hukum Taurat, Pak. Mati oleh hukum Taurat. Di mana itu? Galatia 2 ayat 19. Galatia 2:19. Coba, Pak. Oke, dibaca dulu, Pak. Tak jadi, Pak. Ini mata saya nggak terang nih, kota. Oh ya, oke. Iya, coba. Bisa tunggu ya, saya baca. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang aku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, jadi ini hubungannya hukum Taurat dengan arti kematian Kristus tadi itu. Ya. Jadi apa artinya aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus dan seterusnya. Ada perbedaan. Paulus background-nya kan ahli Taurat, orang Farisi. Ya, istilahnya. Takluk kepada hukum Taurat. Tapi dia sendiri menyadari tidak bisa melakukannya. Ya kan? Tidak bisa melakukannya. Walaupun dia mengaku di Filipi pasal 3, di dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat celah. Ngomongnya gitu dia. Tapi prakteknya, ketika dia membunuh anak-anak Tuhan, bukankah dia sudah melanggar perintah jangan membunuh? Ya kan? Nah, makanya ketika percaya Kristus, Yesus mati bagi dia, maka dia berkata apa? Ya dia merupakan satu perbedaan ya, perbandingan gitu loh. Ya, kalau dulu mati, sekarang hidup. Ya, jadi di mata Paulus itu ketika percaya Yesus, ini kehidupan, kalau yang lalu itu kematian. Nah, mau menekankan seperti itu. Ya, apalagi surat Galatia kan poin-poinnya apa? Hukum Taurat versus anugerah. Ya, itu tema besarnya. Seperti itu. Ya. Jadi motivasinya juga itu berbeda. Saudara ya. Motivasinya berbeda. Kalau dalam PL atau hukum Taurat motivasinya apa? Melakukannya itu karena takut dihukum Tuhan. Kalau enggak melakukannya nanti dihukum Tuhan. Makanya jangan sampai dihukum Tuhan, makanya kita melakukan Taurat. Nah, itu orang-orang yang takluk kepada hukum Taurat. Tapi kalau dibawa kasih karunia, ya beda motivasinya kan. Jadi bukan karena takut dihukum Tuhan, tapi karena Tuhan, gitu. Karena Tuhan sudah beranugerah, Tuhan sudah memberi kasih-Nya, makanya kita mentaati firman Tuhan. Seperti itu. Dan kita harus taat, hidup benar, hidup kudus. Ya, itu yang boleh dikatakan perbedaan, tapi sebenarnya itu relasi antara PL dengan PB. Itu Pak Ongko. Berarti iya Pak. sorry. Ya. Berarti saya ambil kesimpulan Pak ya. Berarti Yesus itu mati bagi orang percaya Pak ya. Iya. Ya, karena kan Yesus mati bagi Pak Tim karena Pak Tim percaya. Iya. Pak Tim bagi ongko lah. Yesus mati bagi ongko. Jadi ongko ini kan harus mati, Pak. Ongkonya yang lama kan harus mati. Iya. Bangkit, ongko bangkit. Iya. Ongko yang akhir baru yang Pak kan. Berarti Yesus itu kan bagi orang yang tidak percaya pada Allah dia tidak mati. Berarti kan begitu, Pak. Kalau ditarik. Oke, itu yang lagi kayaknya Pak Ongko ngikutin diskusinya teolog-teolog itu ya. Kan lagi heboh itu saudara ya. Padahal zaman abad kedua ya sudah ada itu. Jadi pertanyaannya sederhana. Yesus mati untuk semua orang, apa Yesus mati untuk sebagian orang? Kan gitu loh, Pak Ongko. Oke. Ya, jawabannya simpel sebenarnya. Kematian Yesus itu, saudara, bisa efektif untuk semua orang. Gitu loh ya. Efektif untuk semua orang.
Tapi sebenarnya Yesus mati itu bagi siapa? Ingat Yohanes pasal 10 itu jelas kok. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi Domba. bagi domba-dombanya. Iya kan? Bagi domba-dombanya. Artinya siapa di situ? Ya Yohanes 10 ayat 1 sampai 4 itu. Gembala yang mengenal domba, karena gembala mengenal domba, memanggil nama dombanya satu persatu, lalu domba-domba itu mendengar dan mengenal suara sang gembala. Ya. Ya tahu, jadi penebusannya terbatas atau tak terbatas kan gitu ya, saudara. Jadi gini, Ya, Yesus itu kematian Yesus itu ya bisa untuk menebus semua orang, betul ya? Jadi nggak perlu penebusan yang lain. Penebusan Yesus sudah cukup, ya, bisa cukup untuk menebus semua orang. Tapi kan tidak semua orang akhirnya percaya Yesus kan? Ya. Ya. Jadi hati-hati ya dalam bagian ini, saudara. Kalau mau kematian Yesus untuk semua orang, pertanyaan kedua, kenapa semua orang itu kok nggak percaya Yesus? Ya, betul. Kita percaya nggak kalau besok pada akhirnya kedatangannya dia kembali, semua orang akan percaya Yesus? Belum percaya? Semua orang nantinya akan percaya Yesus? Nah, ya. Enggak. Kalau semua orang nanti percaya Yesus, terus neraka untuk siapa? Ada yang menjawab untuk iblis saja, Pak. Oh, Alkitab mengatakan bukan untuk iblis saja kok neraka. Tapi untuk orang-orang jahat, ya loh, orang-orang cabul, penyembah berhala, dan lain sebagainya. Nah, itu Pak. Jadi ya. ayatnya betul yang diomong Yesus mati untuk dunia. Ya, itu dalam arti, saudara, kematian Yesus itu efektif, bisa untuk seluruh dunia. Nggak perlu kematian yang lain-lain. Nah, ini memang materi yang sangat penting, lagi heboh itu ya di YouTube ya, saudara-saudara ya. Yang ngomong teolog-teolog itu. Tapi setelah saya perhatikan, walah, ini sebenarnya sudut pandang melihat ayatnya. Ya toh. Jadi ada kalimat semua itu konteksnya apa? Nah, ini yang kurang diteliti dengan baik di situ. Iya. Itu Pak. Jadi supaya jangan bingung, dan juga yang lain ya, saudara-saudara. Jadi intinya ya memang kita harus mengabarkan kabar baik, Pak ya, harus menaikkan jiwa. Betul. Terima kasih. Ya, dan yang kedua kita juga nggak tahu kan mana yang nantinya yang ditebus dan yang tidak kan kita nggak tahu. Makanya kabarkan Injil, semangat beritakan Injil. Jadi sebenarnya pengajaran itu bukan membuat kita malas, pasif untuk menginjil. Salah, justru sebaliknya. Membuat kita gigih dan semangat untuk memberitakan Injil. Harusnya begitu. Minim sesama GPI Geraha Family, Pak ya? Ya, sesama jemaat. Ya, kan memang ada orang Kristen juga yang dikatakan Pak Sarip tadi itu ya, yang banyak di gereja yang hidupnya nggak karu-karuan ya. Makanya di dalam pengajaran, dalam khotbah ya harus keras ini disampaikan, diingatkan. Gitu, ya. Oke, silakan yang lain, Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi sehubungan dengan ini ya? Silakan. Ada Pak Indrawan, Bu Lia, Bu Jena, Bu Priyaningsih, Pak Pendi, Pak Riono, Pak Burhan. Silakan, ada yang mau disampaikan? Yuk. Oke, kalau sudah jelas, saya sampaikan materi berikutnya, saudara. Ya, lanjutannya ya. Setelah dia mati, saudara, pengakuan iman rasuli mengatakan ini ya, saudara. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Oh, Pak Riono, angkat tangan. Silakan. Pak Tim. Ya. Saya sebentar lagi live dulu ya Pak ya. Saya mau gereja dulu Pak. Oke. Ya, oke. Ya, saya live dulu Pak. Oke. Ya, oke. Ya, jadi kita lihat yang kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan,
ya kita sudah belajar, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Turun ke dalam kerajaan maut. Apa artinya, saudara? Nah, ini bagian sangat sulit, Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya istilah kerajaan maut, kerajaan kematian, dunia orang mati itu sama. Ini yang harus diingat ya. Jadi kerajaan maut, kerajaan kematian atau dunia orang mati ini sebenarnya istilah yang sama artinya, saudara. Nah, kalau begitu maksudnya apa? Kita baca Kejadian 37 ayat 35. Ini tentang Yakub ya, saudara. Dia berkata seperti ini, sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya, Yakub. Karena ceritanya, masih ingat saudara, saudara-saudaranya akan menjual Yusuf, tapi dikatakan apa saudara? Bajunya, jubahnya itu dicelupkan darah domba, lalu mengatakan anakmu Yusuf ini diterkam binatang buas, ini loh bajunya. Nah, lalu Yakub, papanya sangat sedih sekali, lalu dia berkata, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Artinya apa? Kesedihannya ini mendalam sampai ikut ya sama-sama nanti mati sampai pada hari kematiannya. Nah, Yakub berkata seperti itu, ke dalam dunia orang mati. Itu sama seperti yang katakan ya, turun ke dalam kerajaan maut atau kerajaan kematian atau dunia orang mati. Nah, dunia orang mati itu sebenarnya artinya beberapa, saudara-saudara. Kuburan. Itu juga merupakan dunia orang mati. Saudara-saudara kita banyak yang sudah meninggal ya karena COVID dan lain sebagainya. Nah, itu mereka masuk ke dalam dunia orang mati atau dikuburkan, saudara-saudara. Lalu yang kedua, nah, ada suatu tempat rohani jiwa, bukan materi atau fisik yang tampak. Saudara. Kalau kuburan ya secara fisik ya, lalu jasadnya diletakkan di dalam kuburan itu. Tapi ini ada yang mengartikan yang kedua secara rohani, suatu tempat rohani, ya, bukan materi atau fisik yang tampak. Ya, benar ya, saudara-saudara ya. Atau yang ketiga, tempat jiwa yang tertidur, ya, tidak berperasaan, tidak tahu apa-apa. Beda dengan lingkungan di mana ia ada sebelumnya, atau dunia sekarang, atau dunia orang hidup. Ya, supaya saudara bisa memahami bagian ini. Nah, itu arti dari dunia orang mati. Ya, saudara, kata Ibraninya Sheol. Nah, melalui kematian, semua jiwa memasuki suatu tempat tinggal atau dunia orang mati. Oke, Sheol dikaitkan dengan kuburan. Nah, kata Ibraninya Bor. Ya, saudara-saudara ya. Sheol adalah sebuah kuburan besar yang mencakup semua kuburan orang mati. Jadi kembali ke bagian sebelumnya, saudara, ya, kuburan secara fisik dan yang secara rohani. Istilahnya dikatakan dunia orang mati. Nah, Sheol juga merupakan wilayah kematian atau dunia orang mati dalam pengertian figuratif seperti yang dikatakan Yakub tadi kepada anak-anaknya ya, aku akan pergi ke sana. Ya, kalau mau jujur di mana? Ya, kuburan betul, secara fisiknya kuburan, tahu ya di sini dimakamkan, di sini dimakamkan ya, di blok ini dimakamkan. Tapi kalau mau jujur secara rohani di mana? Saudara. Ya, seperti Yesus dikuburkan. Jelas ya, kuburannya ada toh, saudara. Tapi secara rohani, nah tadi digambarkan turun ke dalam kerajaan maut, itu seperti apa? Nah, ini bagian yang saudara masih ya belum kita juga. Nah, kita lihat kitab Ayub, Sheol itu dilukiskan sebagai tempat yang dalam. Nah, ini pasti figuratif, saudara-saudara. Ya, pasti ini figuratif. Tempat yang gelap. Nah, digambarkan seperti kerongkongan yang menganga dan tidak pernah puas menelan.
Saudara, apakah ada orang yang mati ditolak? Saudara, enggak ada ya. Selalu masih ada tempat, ya, bagaikan kerongkongan yang terus menganga dan tidak pernah merasa puas. Nah, itulah dunia orang mati. Kalau waktunya mati, ya mati sudah. Ya. Nah, soal ini dunia orang mati, baik orang percaya maupun yang tidak percaya. Seol juga sering diterjemahkan sebagai kuburan. Bapak Ibu lihat ya, kubur atau kuburan. Mazmur 141 ayat 7, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di dunia orang mati. Lihat, ada tulang-tulang yang berhamburan. Ya, kuburan ya Bapak Ibu ya. Ketika digali masih ada tulang-tulangnya ya. Mazmur 9:18, orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati atau Seol, ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Mazmur 55:16, biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati atau Seol. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya, dalam batin mereka. Sedikit lagi, saudara, Hades itu kata Yunaninya, kalau Ibrani Seol, Yunaninya Hades, sama artinya dunia orang mati. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, bahasa Yunaninya Hades ya, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini bicara Kristus. Ya, mati memang dikubur, saudara, tapi tidak mati selamanya, tidak dikubur selamanya. Makanya disebutkan engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Artinya terus mati di sana. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Secara fisik hancur karena dikubur. Tidak. Itu Kristus ya. Nah, Rasul 2:31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati atau Hades dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan atau hancur. Nah, di kitab Wahyu, Bapak Ibu, kata Hades juga beberapa kali ditulis ya dalam pengertian dunia orang mati. Nah, sekarang sedikit lagi implikasi Seol atau Hades. Pada waktu seseorang meninggal, ia akan masuk ke dalam dunia orang mati atau kuburan. Benar ya? Ya, di dalam dunia orang mati, inilah orang-orang fasik akan tinggal dan seterusnya dibelenggu atau sengsara. Orang-orang milik Allah berdasarkan imannya kepada Kristus memiliki pengharapan yang pasti bahwa mereka juga akan dibebaskan dari kuasa maut. Dalam hal ini Perjanjian Baru menegaskan bahwa setelah kematian orang-orang yang beriman akan hidup dalam sukacita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, dunia orang mati masa antara kebangkitan, betul ya? Nanti ada kebangkitan tubuh, saudara, belum terjadi. Lalu Seol atau Hades yang adalah kuburan. Jadi dunia orang mati, lalu yang kedua dunia orang hidup, dunia saya dan saudara sekarang, dan yang ketiga nanti dunia kekekalan, Firdaus, surga, saudara, langit baru, bumi baru, atau neraka atau penghukuman kekal. Ya, itu yang kita bisa melihat. Nah, lalu tadi dikatakan Yesus turun ke dalam kerajaan maut, saudara. Nah, ini Calvin memberikan tafsiran seperti ini. Frase turun ke dalam kerajaan maut itu bukan kata kerja, tetapi kata sifat atau keterangan. Artinya, saudara lihat ya, Yesus turun bukan secara geografis, tetapi secara metafora. Artinya Yesus merendahkan diri serendah-rendahnya. Ya, coba kita lihat. Seringkali dihubungkan dengan 1 Petrus 3 ayat 18-20 ya. Sebenarnya nggak ada hubungannya, saudara-saudara. Ya, coba lihat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, perhatikan. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh,
Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Coba saudara, kenapa tadi saya sebut tidak ada hubungannya? Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga. Nah, ini ada yang aneh ya, saudara-saudara ya. Nah, maksudnya apa? Sebenarnya kalau kita lihat, ya, saudara-saudara, ya, di dalam roh itu sebenarnya maksudnya di dalam kuasa roh. Nah, dihubungkan dengan Nuh, saudara. Jadi kalau kita lihat waktu itu, ya, kuasa roh bekerja melalui Nuh di dalam memberitakan firman. Makanya Nuh dikatakan 2 Petrus 2:5, Nuh itu disebut apa? Pemberita kebenaran. Nah, roh-roh di dalam penjara itu merupakan figuratif secara rohani sebagai manusia berdosa atau yang mati rohani yang terbelenggu. Saudara. Nah, itu yang dikatakan roh-roh di dalam penjara. Ya. Orang-orang pada zaman Nuh ya, orang-orang pada zaman Nuh juga memerlukan pemberitaan Injil. Nah, yang terakhir, kalau saudara lihat, di dalam roh dia memberitakan, ya kata Yunani keruso, memproklamirkan siapa diri Kristus dengan, nah ayat berikutnya ya saudara, menaklukkan segala malaikat, siapa itu yang membantu naga dilemparkan ke bumi, Wahyu 12:7-9, menaklukkan segala kuasa dan kekuatan. Nah ini nggak jelas siapa. Nah jadi intinya saudara kita bisa melihat turun ke dalam kerajaan maut artinya Yesus mati ya, dikuburkan itu tadi. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Ada yang mau menanggapi sedikit lagi, saudara? Sudah 8:30 ya. Yang lain, saudara-saudara? Ya, Pak Tim, sedikit ya, Pak Tim. Halo, ya. Shalom. Yang bisa kerajaan. Ya, hilang Pak suaranya. Kerajaan maut itu, Pak Tim. Iya, kerajaan maut, kenapa? Hilang. Oke. Apa kerajaan maut itu neraka itu, Pak? Kalau kita lihat arti Sheol Hades tadi, ya, saudara, yang mana pengertiannya? Kan kuburan, ya toh, dunia orang mati, lalu yang kedua dibagi dua kan, ada 3 ya, ada dunia orang mati atau kuburan, lalu dunia sekarang, kemudian dunia kekekalan. Jadi pertanyaannya Pak Angko, kerajaan maut tadi masuk yang mana, gitu ya Pak ya? Ya. Oke, bisa ya arti yang ketiga? Dunia kekal itu Pak. Iya, dunia kekekalan tadi ya. Kalau begitu Yesus itu kalau dilihat itu kan dia bisa menginjili roh dunia orang mati kan hanya Yesus ya Pak ya yang bisa dunia orang mati. Kalau kita lihat di apa ini 1 Petrus tadi iya anu itu kan Yesus yang ke dunia orang mati. Lah kalau kita ke belakang Pak ya, kitab Yunus waktu dimakan perut ikan itu kan dia berkata bahwa di dalam perut ikan itu Pak ya, di dalam dunia roh orang mati, aku berteriak minta tolong padamu. Itu Yunus waktu itu masih hidup kira-kira apa Pak ya? Oh iya. Ya, jelas. Ya jelas ya. Jadi Yunus itu masih hidup ya, di dalam keadaan seperti di dunia orang mati. Berarti hidup itu Pak ya? Oh hidup tapi dia, Pak. Dia orang mati loh Pak itu. Iya betul. Jadi ya, itu bahasa figuratif ya. Kan di dalam perut ikan itu ya dia kan gambarkan keadaannya ya seperti dunia orang mati ya, seperti di dalam satu keadaan ya seperti kuburan kan seperti itu dia menggambarkan. Dia masih bisa berteriak, dia bisa berdoa. Memang ada yang menafsirkan Yunus mati lah, kalau mati bagaimana bisa berdoa kan gitu ya. Pak ya. Ya seperti itu ya.
Oke, ini kita sambung yang akan datang ya, saudara-saudara, ya, tentang dunia orang mati. Kita sambung yang akan datang. Waktunya sudah habis. Oke, Pak Angko, silakan tutup dalam doa ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Ya, saudara yang kasih Tuhan, mari kita selesai, kita tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia anugerah yang sudah Engkau limpahkan sampai saat ini, kesehatannya sudah Engkau berikan sampai saat ini, baik yang dapat hadir maupun yang tidak dapat hadir dalam pengajaran pada pagi hari ini. Berkati Pak Tim Tuhan yang sudah mengajar, Engkau pakai, berkati dalam keluarga rumah tangganya, anak istri, semuanya Tuhan, kesehatan semua. Segala berkat Engkau limpahkan. Terima kasih Bapak, Engkau pakai Tuhan sebagai berita daripada firman-Mu, lebih lagi dalam menginjili orang. Terima kasih Bapak atas pengajaran-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu selesai, tapi firman-Mu melekat di dalam setiap hati kami. Biar Engkau mengasihi, roh kasih ada di dalam setiap kami yang hadir pada malam hari ini, khususnya gereja GBI Graha Family. Kiranya kasih-Mu senantiasa Tuhan, beri kesatuan hati pada setiap kami, agar kami dapat mengimplementasikan kasih-Mu, firman-Mu di dalam setiap kami sebagai saudara seiman. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan beribadah dan percaya Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati para yang akan berbicara. Berkati seluruh kami yang hadir maupun yang tidak dapat hadir. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan sama-sama katakan, amin.